Kamu pikir aku akan memenuhi semua permintaanmu? Kamu adalah musuhku, Genaro. Prajurit, seret dia. Sedikit saja Kanjeng menyakiti Kendedes, aku akan balas dengan darahmu, Kanjeng. Apakah ada gunung yang akan meletus? Ini bukan gunung meletus, Kanjeng. Tapi Kanjeng Tunggul Ametung tengah melampiaskan kemarahannya. Terima kasih Genaruk, terima kasih Genaruk ya. Selamatkan warga desa. Baik, Kakang. Wis, aku nolong dia saja. Ki Barong. Beraninya kamu
Selamatkan para warga dan menghalangi rencanaku. Oh, iki semua rencana sampean, Umang-Umang. Sampean ingat ya, kalau sampai perawan cahayuku masuk perut bumi, sampean juga tak masukin ke perut bumi. Ngerti sampean? Kakak, tolong aku. Ki Baro tidak menyukai jika aku menolong warga. Rasakan gigi baru. Kakak, ayo kita bantu. Kunci, bantu Amatung. Kanjeng, tolong Kanjeng, hentikan Kanjeng. Candice, kamu lihat baik. Berapa banyak lagi warga yang kamu korbankan jika kamu tidak mau menggantikan? Bagaimana, Candice? Waktumu sudah hampir habis. Kanjeng, aku mohon, Kanjeng, tolong jangan memaksaku. Kasihan bayi yang tidak berdosa itu, Kanjeng, aku mohon. Sepertinya kau masih ragu, Candice. Baiklah. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak memberi jawaban, maka bayi ini akan aku jatuhkan ke dalam lubang. Satu. 2. 3. Kaulah pilihanku, 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 penantianku.
sepuasmu, Kenades. Karena Ken Arok sudah mati di telan bumi. Bagaimana, Kenades? Maukah kamu menikah denganku? Kembali. Kemana, Kenades? Maafkan aku, Kanjeng. Tolong jangan bunuh penduduk. Lebih baik aku mati bersama kekasihku Ken Arok daripada aku harus menikah dengan Kanjeng Tunggul Ametung. Bayu! Jangan! Percuma, Kenades. Keris itu tidak akan mampu untuk membunuh. Tanpa sepengetahuan, aku sudah memberikan sinar perlindungan untuk. Alamak! Kumpulkan semua warga. Bunuh satu persatu sampai Kenades mau menikah dengan. Tidak. Bagaimana, Kenades? Aku akan menikah dengan Kanjeng. Aku akan menghabisimu, Nyi Kunti. Karena kamu sudah membunuh kakang Ken Arok. Kamu yang akan aku habisi, Uma. Aku akan mengirim kamu untuk menemani jasad Ken Arok di dalam perut bumi. Uma, jangan lari kamu. Cukup! Jangan dikejar. Karena sekarang yang terpenting adalah kamu harus melindungi pernikahan Kendedes dan Tunggul Ametung putraku. Sindiko, Kanjeng. Wanita, cepat nikahkan aku dan Kendedes. Sendiko, Kanjeng. Berani sekali kamu menginjak istanaku. Biar aku yang menghadapi dia, Kanjeng. Kanjeng lanjutkan saja pernikahan ini. Lepaskan aku, Bobo! Bill! Aku akan membunuh Nyi Kunti dan Kanjeng Tunggul Ametung karena mereka sudah membunuh kakang Ken Arok! Umang, jangan pergi, Umang. Jangan tinggalkan Biung. Ken Arok masih hidup. Aku merasakan keberadaannya, walaupun sangat kecil. Tapi aku yakin Ken Arok masih bernapas. Mari
Kita satukan kekuatan kita. Ken Arok butuh tenaga besar untuk keluar dari sana. Mari Paman Utowi. Kendedes. Di mana Kendedes? Kalian Arok, gawat. Kanjeng Tunggulametung dan Bayu Kendedes mau menikah. Tidak. Kakang! 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 Sekarang kamu sudah menjadi milikku seutuhnya, Kendedes. Dan sebentar lagi aku akan menjadi seorang raja. Ken Arok. Ingat Kendedes. Sekarang kamu bukanlah kekasih dari Ken Arok. Tapi kamu istri dari Kanjeng Tunggulametung. Dan sebagai seorang istri, kamu harus berbakti kepada suamimu, bukan kepada mantan kekasihmu. Biungmu benar, Kendedes. Meskipun aku ingin sekali merebutmu dari tangan Kanjeng Tunggulametung, tapi aku tidak bisa karena cinta kita bukan kalah dengan kesaktian Kanjeng Tunggulametung, tapi cinta kita kalah dengan takdir. Aku akan membuatmu menjadi milikku seutuhnya. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Bagaimana Kakang? Apakah Kakang bisa mencegah pernikahan mereka? Ken Arok, kenapa? Apa Kanjeng Tunggulametung mempergunakan cara licik lagi? Tidak, Bopo. Tapi akulah yang menyerah untuk mendapatkan Kendedes. Bagus, Kakang. Itu yang seharusnya Kakang lakukan sejak dulu. Melupakan Kendedes. Karena dia bukanlah takdir Kakang. Kenapa kamu lakukan Ken Arok? Bukankah
kamu sangat mencintai Kendedes. Aku memang mencintai Kendedes. Tapi seperti yang dikatakan, takdirku tidak bersamanya. Jadi mulai saat ini, aku akan berusaha untuk melupakannya. Meskipun itu tidak mungkin. Dan aku mohon pada kalian, tolong rahasiakan kalau aku masih hidup pada Kendedes. Dengan begitu, dia jauh lebih tenang untuk menjalankan takdirnya sebagai istri Kanjeng Tunggal-Metung. Kakang jangan sedih. Meskipun kehilangan Kendedes, tapi Kakang jangan lupa, masih ada aku. Aku akan selalu setia pada Kakang. Dan aku jamin, Kendedes tidak akan pernah tahu kalau Kakang masih hidup. Dengan begitu, aku akan lebih mudah untuk mendapatkan. Aku tahu perasaanmu, Kendedes. Belum kering air matamu kehilangan Ken Arok. Sekarang kamu dipaksa menikah dengan Tunggul Ametung. Kalau kamu mau, aku bisa membawamu pergi jauh dari tempat ini. Sehingga kamu bisa terlepas dan tidak usah menjadi istri Tunggul Ametung. Bagaimana? Kamu mau? Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan kamu meninggalkan Kanjeng Tunggul Ametung, Kendedes. Jadi saya harap Tuan Putri jangan coba-coba mempengaruhi Kendedes untuk kabur dari sini. Karena kalau sampai itu terjadi, saya tidak segan-segan akan melaporkan perbuatan Tuan Putri kepada Kanjeng Tunggul Ametung. Dan saya pastikan Tuan Putri pasti akan mendapatkan imbalannya. Biung tidak perlu khawatir, Biung. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah pergi kemana-mana, Biung. Aku sudah bersumpah di depan Dewata kalau aku akan menjadi istri Kanjeng Tunggul Ametung. Dan aku akan memegang itu semua. Aku akan memegang sumpahku, Biung. Sumpah sebagai istri. Apalagi saat ini Ken Arok sudah mati. Jiwaku pun sudah mati, Biung. Yang tertinggal hanyalah raga. Dan ini pun sudah tidak berarti apa-apa. Bagus kalau kamu sudah mengerti. Sekarang cepat ikut Biung. Biung akan mengantarkan kamu kepada Kanjeng Tunggul Ametung untuk melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Ayo ikut. Diajeng, aku akan membuatmu menjadi milikku seutuhnya. Aku sudah menikahimu, Kendedes. Tapi sikapmu padaku masih saja sama. Baik. Aku beri kamu waktu. Sampai aku kembali. Kamu harus berubah. Atau aku tidak segan-segan
kamu sudah berubah. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Aku tidak segan-segan untuk menghukummu. Oh, Dewata. Kenapa aku begitu takut terhadap suamiku sendiri? Saat ini, Kanjeng Tunggul Ametung itu adalah suamiku. Tapi kenapa aku begitu tidak nyaman dengan dia? Oh Dewata, aku ingin sekali bisa jadi istri yang berbakti. Istri yang cinta terhadap Kanjeng. Ya, tetapi kenapa aku tidak punya perasaan seperti itu? Oh Sang Hyang Widi, ingin sekali aku menghapus air mata kekasihku. Tapi sekarang, Ken Dedes sudah menjadi istri Kanjeng Tunggul Ametung. Ken Arok? Ken Arok? Ken Arok, aku tahu kamu ada di situ, Ken Arok. Ken Arok! Ini hari pengantinmu, Ken Dedes. Tidak seharusnya kamu berada di sini. Lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Kenapa aku tidak bisa melupakan Ken Arok? Mengapa di bayanganku, di pikiranku selalu ada Ken Arok? Aku ingin sekali bisa melupakan Ken Arok. Aku ingin sekali bisa menjadi istri yang berbakti kepada Kanjeng. Aku harus bisa melupakan Ken Arok. Aku harus bisa melupakan Ken Arok. Kasihan kali kamu mengarang dan membaikkan Dedes. Kenapa aku tidak bisa melupakan Ken Arok? Mengapa di bayanganku, di pikiranku selalu ada Ken Arok? Aku ingin sekali bisa melupakan Ken Arok. Aku ingin sekali bisa menjadi istri yang berbakti kepada Kanjeng. Aku harus bisa melupakan Ken Arok. Aku harus bisa melupakan Ken Arok. Maafkan aku, Ken Dedes. Kamu tenang saja. Aku akan membiarkanmu melupakanku. Dan aku berjanji, aku akan pergi dari hidup. Kita bertemu karena takdir. Dan kita berpisah juga karena takdir. Aku memang menangis. Tapi bukan menangis karena sedih melihat perpisahan ini. Tapi aku menangis bahagia. Karena mulai saat ini, aku bisa mendekati Kakang Ken Arok tanpa dihalangi kamu, Ken Dedes.
Sepertinya kamu sudah berubah. Berarti kamu siap untuk menemaniku. Kibarong! Kurang ajar kamu, Kibarong. Akan kubunuh kamu. Kanjeng Semprul, aku udah pernah ngomong sama sampean. Sampai kapanpun, aku ndak akan pernah membiarkan sampean untuk meniduri, apalagi menyentuh perawan cayuku. Mengerti sampean, Kanjeng Semprul? Akan kubunuh kamu, Kibarong. Pulang aja. Sekali lagi bertemu, akan bunuh kamu. Dari mana kamu? Ingin kabur? Tidak, Kang Mas. Tidak. Jangan bohong! Maaf, Kang Mas. Aku sama sekali tidak berbohong. Dan aku pun tidak ingin kabur dari sini, Kang Mas. Kamu pikir aku percaya dengan ucapanmu, Kenedes? Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kamu menantangku, Kenedes. Berarti kamu siap untuk menerima hukuman. Aku bersungguh-sungguh, Kang Mas. Dan aku pun telah bersumpah kepada diriku. Mulai saat ini, aku akan melupakan Ken Arok. Dan aku akan berbakti kepadamu, Kang Mas. Aku akan menjadi istri yang baik untukmu. Percayalah. Sekarang ikut aku. Sini kamu. Apa yang terjadi, Tunggul Ametung? Jangan ikut campur urusanku, Bi. Sudah berulang kali aku katakan kepadamu, kalau sikapmu seperti ini terus, bagaimana Ken Dedes akan mencintaimu? Aku tidak butuh cinta. Yang aku butuhkan Ken Dedes merupakan Ken Arok. Dan dia mematuhi semua perintahku. Kalau begitu yang kau butuhkan adalah bukan seorang istri, tapi seorang pelayan. Dengar, Tunggul Ametung. Seorang istri kamu nikahi bukan untuk dijadikan sebagai budak, tetapi sebagai tulang rusuk suaminya. Kalau kamu seperti ini terus, jangan salahkan Ken Dedes. Dia tidak akan pernah bisa untuk melupakan Ken Arok. Dan jangan salahkan aku kalau aku akan membantu untuk keluar dari istana ini. Apa yang dikatakan bibi kamu itu benar. Dengar, Tunggul Ametung. Ken Dedes adalah kesempatan kamu untuk menjadi raja di seluruh Jawa Dwipa ini. Kamu hanya menakutkan satu orang saja, yaitu Ken Arok. Tapi dia sudah mati. Mungkin Ken Dedes masih memikirkan Ken Arok, tapi dia tidak bisa apa-apa. Ken Arok, orang yang ditakdirkan akan membunuhku sudah mati. Tidak akan ada lagi yang bisa membunuhku. Jadi aku akan memanfaatkan Tunggul Ametung untuk melawan Gusti Prabu Kertajaya dan merebut kerajaan Kediri. Aku yakin, dengan ini tidak akan ada satu orang pun yang mengenali kakak. Mari Kakang, kita segera pergi dari sini. Aku jamin Kakang akan aman di jalan. Umang-umang, ternyata sampean ada di sini. Sampean ingat, urusan kita belum selesai. Kamu pikir aku akan takut denganmu, Ki Barong? Aku tidak akan melepaskanmu. Terimalah ini.
Umang! Umang. Bagaimana keadaanmu, Ma? Apakah kamu baik-baik saja? Kalau saja Kakang sudah menikahiku dari dulu, mungkin aku tidak akan sampai terluka seperti ini, Kang. Pasti Kakang akan sepenuhnya melindungiku. Apa yang dikatakan oleh Ken Umang itu benar, Ken Arok. Kamu kan sudah tidak mungkin lagi bisa bersama dengan Ken Dedes. Jadi menurut Biung, apakah tidak sebaiknya kamu menikahi Umang secepatnya? Buruk Buntut, jangan memaksanya. Bukannya aku tidak senang kalau Ken Arok menikahi Ken Umang. Berulang kali aku katakan sama kamu, kalau aku tidak ingin pernikahan mereka itu secara terpaksa. Biung, aku memang tidak akan memiliki Ken Dedes. Karena itu, aku... Kamu apa, Ken Arok? Kamu setuju untuk menikahi Umang? Iya begitu? Aku mencintai Umang hanya sebagai adikku. Berbeda dengan perasaanku kepada Ken Dedes. Aku tidak bisa menghilangkan rasa cintaku kepada Ken Dedes dari hatiku. Detak jantungku adalah kehidupan Ken Dedes. Jika saja Ken Dedes meninggal, maka jantungku ini pun akan berhenti berdetak. Maafkan aku, Umang, karena aku telah mengecewakan. Maafkan aku, Bobo, jika aku telah mengecewakanmu juga. Karena memang aku tidak bisa mencintai wanita lain selain Ken Dedes. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan menjadi seorang Brahmana.